ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil wa khususan ila Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Rekan-rekan netizen Indonesia, rekan-rekan Facebook sekalian, sahabat-sahabat di media sosial, rahimakumullah. Alhamdulillah, malam hari ini kita bisa kembali berjumpa untuk berbagi ilmu, untuk sama-sama belajar, sama-sama menggali hasanah kekayaan ilmu pengetahuan yang ada di dunia Islam. Untuk pertemuan kali ini saya khususkan untuk mengaji bersama kitab Ibnu Athaillah As-Sakandari yang berjudul Al-Hikam Al-Atiyah, yang mana kitab ini sudah sangat masyhur sekali, sudah sangat terkenal sekali di kalangan umat Islam, dikaji di banyak tempat, dikaji di berbagai pondok pesantren, majelis taklim dan lain-lain, dijadikan pedoman oleh banyak tarekat, terutama tarekat Syadziliyah di Indonesia. Ibnu Athaillah sendiri memiliki latar belakang yang cukup unik untuk kita kaji. Beliau awalnya adalah seorang ahli fikih, seorang ulama fikih yang di awal karirnya sebagai seorang ulama, beliau justru menentang tasawuf. Beliau itu justru tidak suka dengan dunia tasawuf. Beliau bahkan secara terang-terangan menyatakan ketidaksetujuannya dengan para sufi, dengan para pelaku thariqah dan lain-lain. Hal itu tidak lain karena latar belakang pendidikan beliau adalah seorang ulama fikih. Beliau oleh keluarganya sengaja dicetak, dibekali ilmu fikih agar harapannya kelak beliau itu akan menjadi seorang ulama fikih, terutama fikih madhab Maliki yang menjadi legasi, menjadi warisan dari keluarga Ibnu Athaillah di kota Alexandria, Mesir. Makanya tidak heran beliau itu lebih sibuk dengan ilmu-ilmu lahir, ilmu-ilmu dhahir, dan secara
terang-terangan beliau tidak menyukai dengan ilmu-ilmu batiniah, ilmu-ilmu yang sifatnya spiritual, ilmu-ilmu rohaniah. Namun suatu ketika sampailah seorang sufi dari wilayah Afrika Barat datang ke Mesir. Namanya adalah Abu Abbas Al-Mursi. Abu Abbas Al-Mursi ini pada akhirnya memberikan pengaruh yang cukup besar di tengah-tengah masyarakat Mesir, terutama kota Alexandria. Sangat sangat masyhur dan pengaruhnya cukup besar sekali di kalangan masyarakat Mesir, dan hal itu sampailah ke telinga Ibnu Athaillah As-Sakandari, dan beliau merasa ya mungkin awalnya tertarik untuk mendebat lah, karena datang dari Afrika Barat, Afrika Utara bagian barat seperti Aljazair, Tunisia itulah. Datang dari sana, tiba di Mesir dan menyebarkan pengaruh tarekat Sadziliyah terutama di tengah-tengah orang Mesir. Ini kan menjadi tantangan bagi seorang Ibnu Athaillah yang notabene merupakan seorang ahli fikih, yang mana saat itu memang sedang terjadi persaingan lah antara ulama fikih dan ulama tasawuf. Terjadi persaingan yang cukup kuat, cukup hebat. Persaingan di mana ulama-ulama fikih juga berebut pengaruh dengan ulama-ulama tasawuf. Maka tidak heran jika saat itu juga terjadi banyak pertentangan-pertentangan, atau sebenarnya pertentangan yang dibuat untuk melebarkan jarak, untuk membuat jurang pemisah antara fikih dan ilmu syariat, ya, fikih dan tasawuf. Namun ya inilah sudah menjadi ketentuan qadarullah, takdir Allah, bahwa Ibnu Athaillah pada akhirnya tertarik untuk mengenal siapa itu Abu Abbas Al-Mursi gitu. Sampailah singkat cerita beliau bertemu dengan Abu Abbas Al-Mursi 1 kali, 2 kali, 3 kali, dan sampailah beliau itu, kalau kita baca kitabnya yang berjudul Lataiful Minan, itu di sana ada biografi singkat gurunya dan syekh dari gurunya, yaitu Abu Hasan As-Sadzili. Sampai akhirnya Ibnu Athaillah itu tertarik dengan Abu Abbas Al-Mursi, dengan pembawaannya yang lembut, dengan sikapnya yang sangat ramah. Walaupun dimusuhi oleh para ulama fikih, tapi beliau tidak memusuhi balik ulama fikih, bahkan menyuruh murid-muridnya untuk belajar ilmu fikih gitu. Jadi karena begitu mulianya akhlak dari Syekh Abu Abbas Al-Mursi, akhirnya Ibnu Athaillah tertarik untuk mendalami ilmu tasawuf dan mengikuti tarekat dari Syekh Abu Abbas Al-Mursi, yaitu tarekat Sadziliyah yang turun dari gurunya, yaitu Abu Hasan As-Sadzili. Jamaah rahimakumullah, itu sepintas tentang siapa sih Ibnu Athaillah As-Sakandari. Jadi beliau akhirnya masuk menjadi bagian dunia tasawuf, menjadi seorang sufi, menjadi seorang ulama besar yang mendamaikan antara ilmu syariat dan ilmu hakikat, mendamaikan antara fikih dan tasawuf.
mendamaikan para sufi dan para ahli fikih. Beliau menjadi ulama besar, kemudian beliau pindah dari kota Alexandria, pindah ke Kairo, mengajar di Masjid Al-Azhar. Sampai akhir hayat beliau tinggal di Kairo, dan beliau mengarang banyak kitab. Yang paling terkenal yang ada di hadapan kita sekarang ini yaitu kitab Al-Hikam Al-Atiyah. Jamaah rahimahumullah, mari kita mulai kajian kitab Al-Hikam Al-Atiyah ini. Kita secara perlahan-lahan lah kita akan mengkaji sedikit demi sedikit kitab yang begitu hebat ini, kitab yang begitu luar biasa, mengubah banyak hidup orang-orang, mengubah kehidupan banyak orang, dan mengajari kita tentang kebijaksanaan, menata ulang kebijaksanaan, membuat kita mau memikirkan ulang bagaimana menjadi seorang yang bijaksana. Makanya tidak heran jika kitab ini kemudian diberi judul Al-Hikam. Mari kita mulai dari makalah atau kalimat Al-Hikam yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Min alamatil i'timadi, termasuk tanda-tanda terlalu mengandal-andalkan alal amali, mengandal-andalkan pekerjaan atau amal, mengandal-andalkan perbuatan, adalah nuqsonur rojai, adalah kurangnya rasa berharap atau pesimis, inda wujudi zalali, ketika ada kesalahan, ketika ada kekeliruan, ketika ada kegagalan. Ini sebuah kalimat yang pendek sekali ya, satu baris lah. Kalau di beberapa kitab itu cuma satu baris, namun maknanya sangat dalam sekali, dan wajar jika kalimat ini kemudian ditaruh oleh Ibnu Athaillah di paling depan dari kitabnya, karena maknanya yang sangat luar biasa dan bisa menjadi pondasi berpikir kita ketika kita mempelajari pemikiran Ibnu Athaillah As-Sakandari. Kalimat ini seolah-olah menampar kita sebelum kita lebih jauh mempelajari pemikiran Ibnu Athaillah. Kenapa saya katakan menampar kita? Karena kebanyakan orang di dunia ini, entah itu seorang muslim atau non muslim, entah itu bertuhan atau ateis, kebanyakan orang di dunia ini itu percaya bahwa apa yang kita perbuat, apa yang kita kerjakan, pada akhirnya menentukan hasil yang kita harapkan. Rata-rata manusia pasti berpikir seperti itu. Rata-rata pasti berpikir bahwa apa yang kita perbuat sekarang itu akan menentukan hasil yang akan datang. Apa yang kita lakukan sekarang pasti akan mempengaruhi hasil yang akan kita terima nanti. Kalau saya belajar, saya akan pintar. Kalau saya makan, saya akan kenyang. Kalau saya bekerja, saya akan dapat uang. Kalau saya kalau saya mendekati seorang wanita, kemudian saya akan menikah. Kalau saya kalau saya membuka usaha, saya akan mendapatkan penghasilan dan lain-lain. Pokoknya terkait dengan hukum sebab akibat.
rasa-rasanya jarang sekali ada orang yang tidak percaya dengan hukum sebab akibat. Ya kan? Kalau saya belajar, saya pintar, itu kan sudah jadi hukum sebab akibat yang umum, lumrah. Kalau saya bekerja saya dapat uang, itu kan sudah dipercaya oleh mayoritas manusia. Kalau saya tidak bekerja, saya tidak dapat uang. Itu dipercaya oleh mayoritas manusia. Nah, maka dari itu Ibnu Athaillah meletakkan kalimat pertama ini, min alamatil i'timadi alal amal, termasuk tanda-tandanya kita itu bergantung pada amal, pada perbuatan, adalah nuqsonur roja, adalah pesimis inda wujudi jalal, ketika ada kegagalan, ketika kita gagal. Jadi coba cek kembali, kalau kita itu melakukan sesuatu kemudian terjadi hal yang tidak kita inginkan, kita gagal, kita keluar dari plan, dari rencana awal. Kalau kita pesimis, kalau kita itu menjadi tidak berharap lagi, itu berarti kita sudah iktimat alal amal, sudah terlalu mengandal-andalkan amal. Artinya kita sudah secara tidak langsung kita menyingkirkan Tuhan. Karena yang kita harapkan adalah hasil dari amal kita, hasil dari perbuatan kita, hasil dari pekerjaan kita. Secara tidak langsung kita sudah menafikan pertolongan Tuhan, rahmat Tuhan, bahkan menafikan Tuhan itu sendiri. Ya, makanya cek. Ini Ibnu Athaillah meminta kita untuk ngecek. Coba dicek lagi. Kalau kita itu jadi pesimis setelah kita gagal, atau setelah kita mengalami kegagalan, mengalami hal yang di luar rencana, di luar sesuatu yang sudah kita rencanakan, menyimpang dari rencana. Kalau kita kemudian jadi pesimis, itu berarti kita termasuk orang yang terlalu mengandalkan amal, atau mengandalkan perbuatan, pekerjaan kita. Itu baru dalam urusan amal duniawi. Bagaimana dengan amal ukhrawi, amal akhirat? Itu juga sama. Orang yang ketika dia terpeleset dalam kemaksiatan, kemudian dia putus asa, tidak mau berjuang kembali untuk menjadi orang baik, dia putus asa, itu berarti dia selama ini beramal dan terlalu mengandal-andalkan amalnya. Selama ini dia beribadah, dia melakukan perbuatan baik, itu dia terlalu mengandalkan. Saya masuk surga karena saya sholat. Saya masuk surga karena saya puasa. Saya masuk surga karena saya sedekah. Maka ketika suatu saat dia tidak bisa melakukan kebaikan, atau dia terkena uzur, terkena halangan sehingga tidak bisa berbuat amal soleh, atau dia terpeleset ke dalam kemaksiatan, atau dia keliru, atau dia berbuat dosa, dia langsung pesimis, dia langsung ngedrop, tidak lagi semangat untuk beribadah. Ya itu juga termasuk dari kita mengandalkan amal. Itu dalam urusan ukhrawi, dalam urusan amal ukhrawiyah. Gitu. Jamaah rahimakumullah. Selain hal itu, ada beberapa poin yang bisa kita ambil dari dari kalimat makalah, ya. Saya sebut makalah.
dari makalah kitab Al-Hikam yang pertama ini. Yang pertama, bahwa kalimat ini ingin mendobrak keyakinan orang-orang yang beriman, merekonstruksi, menata ulang keyakinan-keyakinan orang yang beriman akan hukum sebab akibat. Artinya apa? Artinya bahwa hukum sebab akibat itu tidak niscaya. Hukum sebab akibat itu tidak mesti terjadi. Kalau saya belajar, saya pintar, itu nggak mesti terjadi. Kalau saya makan, saya kenyang, itu nggak mesti terjadi. Kalau saya bekerja, saya dapat uang, itu nggak mesti terjadi. Itu memang dalam alam ini ada hukum sebab akibat. Tapi bahwa hukum sebab akibat itu bukanlah sebuah keniscayaan, bukanlah sebuah yang doruri, sesuatu yang harus, tidak bisa tidak, itu bukan. Akan tetapi hukum sebab akibat itu hanyalah sebuah proses yang harus dilalui manusia. Namun hukum sebab akibat itu tidak niscaya, sehingga manusia tidak perlu mengandal-andalkan apa yang telah dia perbuat, apa yang telah dia lakukan. Karena pada akhirnya hasil dari apa yang dia perbuat, hasilnya itu yang menentukan adalah Allah. Ibnu Athaillah As-Sakandari di sini ingin kita sebagai pembacanya itu menyadari bahwa banyak hal di dalam hidup kita ini, ya, banyak hal di dalam hidup kita itu berada di luar kontrol kita. Kita tidak bisa mengontrol sama sekali hal-hal tersebut. Ada banyak hal. Sehingga Ibnu Athaillah ingin mengajak kita untuk kembali menyadari bahwa kita ini makhluk yang diciptakan, dikendalikan, diatur oleh Allah. Adapun usaha yang kita lakukan, perbuatan-perbuatan yang kita lakukan, itu hanyalah sebuah sarana. Hanyalah sebuah sarana, ibarat kita mau bepergian ke suatu tempat. Maka amal itu ibaratnya sebuah mobil. Mobil atau kendaraan atau motor atau apapun alat transportasi yang kita naiki, kemudian mobil itu, kendaraan itu akan mengantarkan kita ke suatu tempat. Tapi mobil, motor, kereta, pesawat, kapal yang kita naiki tidak bisa memberi jaminan apapun bahwa kita akan sampai ke tujuan kita. Nggak ada jaminan, tidak ada jaminan bahwa kita akan sampai ke sana. Mobil yang kita naiki, motor yang kita naiki, kereta yang kita naiki, pesawat yang kita naiki, kapal yang kita naiki, itu tidak akan bisa memberikan jaminan apapun bahwa kita akan sampai ke lokasi yang kita tuju. Jadi amal perbuatan itu seperti kendaraan saja. Dia membantu kita untuk sampai kepada tujuan. Tetapi apakah kita akan sampai atau tidak kepada tujuan? Amal itu tidak bisa memberikan jaminan apa-apa. Tidak ada yang bisa menjamin. Inilah makanya bahkan seorang yang tidak percaya Tuhan, orang ateis pun, dia akan meyakini bahwa tidak ada jaminan yang bisa menjamin terjadinya sesuatu di masa depan. Tidak ada perbuatan yang bisa menjamin
terjadinya sesuatu di masa depan itu orang tidak bertuhan pun pasti akan tetap meyakini seperti itu. Artinya ada hal-hal yang di luar kontrol kita, di luar kendali kita. Anda boleh berdagang, Anda boleh belajar, Anda boleh berbisnis, Anda boleh berkarir, Anda boleh menjadi pejabat, menjadi menteri, menjadi presiden sekalipun. Boleh, tapi apa yang Anda perbuat tidak ada yang bisa menjamin hasil yang Anda inginkan. Ada hal yang di luar kendali kita, ada hal yang di luar kemampuan kontrol kita. Maka dari itu Ibnu Athaillah As-Sakandari di sini ingin mengajak pembacanya untuk pertama adalah untuk rendah hati, tepo seliro. Kita harus rendah hati. Kita harus menyadari bahwa apa yang kita lakukan itu tidak memberi jaminan apa-apa. Anda boleh saja sekarang menjadi seorang pebisnis, pedagang, menjadi seorang pejabat, pengajar, guru, dosen, menjadi PNS, menjadi apapun, menjadi direktur, menjadi apapun. Anda boleh, tapi apa yang Anda kerjakan saat ini tidak memberi jaminan apapun akan hasil yang akan Anda peroleh. Anda bisa bisnis, tapi bisnis Anda tidak bisa memberikan jaminan apapun bahwa Anda akan memperoleh uang, memperoleh harta, memperoleh kekayaan. Anda bisa belajar mati-matian, tapi itu tidak menjamin Anda akan menjadi seorang yang berilmu, menjadi seorang pintar, menjadi seorang alim. Nggak bisa. Maka kita harus rendah hati. Kita harus memiliki sense of humility, memiliki kerendahan hati bahwa hidup kita ini ada yang mengendalikan, bahwa ada Allah, ada Tuhan di sana yang mengontrol kita. Ada Allah, ada yang maha berkuasa yang menentukan hasil dari apa yang ingin kita capai. Makanya kita usaha apapun yang kita lakukan itu pada akhirnya Allah yang menentukan hasilnya. Tapi hal ini tidak berarti bahwa kita harus meninggalkan usaha. Sama seperti saya contohkan tadi, Anda ingin melakukan sebuah perjalanan ke suatu tempat, Anda tetap harus mengendarai kendaraan. Anda tetap harus menaiki motor, Anda tetap harus memakai alat transportasi. Yang tidak boleh adalah Anda meyakini, mengimani bahwa alat-alat transportasi yang Anda pakai itu pasti akan mengantarkan Anda ke tujuan. Itu yang tidak boleh. Ya, ini memang sesuai dengan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Sesuai. Artinya apa? Ya, kita boleh berusaha saat ini, kita boleh melakukan usaha apapun saat ini, kita boleh belajar, bekerja, kita boleh menjabat sebuah jabatan, tapi kita tidak bisa menentukan hasil dari apa yang kita perbuat. Kita tidak bisa. Itu di luar kontrol kita, di luar kendali kita. Ada Allah di sana yang mengendalikan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, Ibnu Athaillah ingin setelah kita berendah hati, kita tentu tidak boleh sombong. Ibnu Athaillah ingin pembaca pemikirannya untuk meninggalkan sifat sombong. Bahwa kita tidak
memiliki kuasa apa-apa sebenarnya di dunia ini. Kita boleh cek kok, kita boleh buktikan. Siapa yang bisa memastikan besok pagi kita pasti bangun? Itu tidak ada seorang yang bisa memastikan. Malam ini kita tidur, besok pagi pasti bangun. Itu tidak ada yang bisa memastikan. Seorang ateis pun sekalian yang nggak percaya Tuhan tidak bisa memastikan. Apalagi kita orang yang beriman gitu loh. Kita orang yang beriman sudah pasti harus meyakini bahwa kita tidak bisa mengendalikan hal-hal yang di luar kendali kita, di luar kontrol kita. Maka kita tidak boleh sombong. Apa yang perlu kita sombongkan? Saya bisa ngaji saat ini, belum tentu saya itu pasti benar. Saya belajar, belum tentu saya jadi orang alim. Saya bekerja, belum tentu saya dapat uang. Ya kan? Makanya kalau saya pernah membaca sebuah tulisan yang menarik sekali di internet ya. Kalau bekerja itu adalah penyebab kekayaan, ya, maka seharusnya orang yang siang malam bekerja, yang menjadi kuli, menjadi buruh, itu harusnya menjadi orang yang paling kaya di dunia. Nyatanya orang yang paling kaya di dunia itu kebanyakan malah nganggur, kebanyakan itu malah tidak bekerja. Orang-orang kaya kan udah nggak bekerja lagi, ngapain? Mereka tinggal menghabiskan uang. Artinya seberapapun ngoyo, istilah orang Jawanya ngoyo, kita itu seberapapun ngoyo untuk bekerja, itu tidak menentukan hasil apa-apa atas apa yang ingin kita capai. Jadi Ibnu Athaillah ingin menekankan kepada pembacanya, kepada murid-muridnya melalui makalah pertamanya di kitab Al-Hikam ini, agar meninggalkan sifat kesombongan, bahwa kita tidak boleh merasa bahwa karena saya ini sudah sholat, saya pasti masuk surga. Itu kan banyak orang seperti itu. Karena saya itu sudah sering sedekah, saya pasti masuk surga. Karena saya itu sering sholat berjamaah, pasti masuk surga. Kan banyak orang seperti itu. Karena saya sudah mondok, sudah nyantri, pulang nyantri, saya pasti paling alim di desa saya. Itu kan nggak boleh seperti itu. Maka Ibnu Athaillah ingin menekankan kepada murid-muridnya bahwa apa yang kita usahakan saat ini itu tidak memberikan jaminan apapun kepada kita di masa depan. Yang menentukan tetap Allah. Kita nggak boleh sombong karena ada Allah di sana. Ada Allah yang menentukan, ada Allah yang memegang tali kendali kita. Makanya kita nggak perlu apa yang perlu kita sombongkan. Saya ngaji bersama panjenengan semua ini, ya bukan berarti saya yang paling pinter di majelis ini. Saya ngaji dengan panjenengan ini bukan berarti saya lebih alim dari panjenengan, enggak. Pengajian ini hanya dalam rangka usaha kita, kendaraan kita untuk menjadi orang yang lebih baik. Apakah setelah ngaji ini saya jadi lebih baik? Apakah setelah ngaji ini panjenengan jadi lebih baik? Ya belum tentu. Itu akan pada akhirnya akan berada di kendali Allah. Maka apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri suatu ketika pernah berkata kepada sahabatnya bahwa amalku ini, bahwa amal seorang hamba itu tidak menjamin hamba itu masuk
surga. Lalu para sahabat bertanya kan, ya Rasul, termasuk amal panjenengan gitu. Apakah termasuk amal panjenengan? Panjenengan kan amalnya sudah pasti paling baik, manusia yang amalnya paling baik. Apakah amal panjenengan juga tidak bisa menjamin masuk surga? Rasul menjawab, ya, termasuk amal saya. Amal saya itu tidak bisa menjamin saya masuk surga. Artinya amal Rasulullah pun tidak bisa memberi jaminan apa-apa kepada Rasulullah. Lalu sahabat bertanya, lalu apa yang membuat seseorang itu masuk surga, ya Rasul? Gitu. Jawab Rasulullah apa? Rahmat Allah. Yang bisa membuat seseorang itu masuk surga itu rahmat Allah. Maka kalau kita beribadah, kalau kita beramal soleh, niatilah untuk mendapatkan rahmat Allah. Rahmat Allah itu yang nantinya akan berjasa besar memasukkan kita masuk surga atau tidak, itu akan menentukan, akan memiliki pengaruh paling besar nantinya apakah kita masuk surga atau tidak. Itu rahmat Allah. Amal ibadah kita nggak ada, ya hanya seperti kendaraan saja. Amal ibadah kita kayak kendaraan aja, tidak bisa menentukan, nggak ada itu menentukan ini. Makanya nggak perlu sombong. Kita yang sudah haji 5 kali misalnya nggak perlu sombong. Nggak bisa diandal-andalkan itu amal. Panjenengan yang rajin ke masjid, panjenengan yang rajin tadarus, panjenengan yang hafal Quran, itu nggak bisa menjamin apa-apa. Nah, Ibnu Athaillah memberikan kita tanda ciri-ciri orang yang terlalu mengandalkan amalnya adalah dilihat ketika dia gagal. Coba lihat kalau dia gagal, dia putus harapan terhadap rahmat Allah atau tidak. Kalau dia putus harapan terhadap rahmat Allah ketika dia gagal, ketika dia menyimpang, ketika dia terperosok ke dalam dosa, ketika dia bermaksiat, dia sudah tidak lagi berharap ampunan Allah, tidak lagi berharap dia akan masuk surga, ya itu berarti dia hanya mengandalkan amalnya. Lalu ada pertanyaan, apakah yang demikian berarti Ibnu Athaillah sama seperti Murji'ah? Beda. Ya, beda. Kalau Murji'ah itu kebangetan. Kalau Murji'ah itu kan mengharapkan rahmat Allah tanpa mau usaha. Ya. Maka orang Murji'ah itu dia nggak peduli. Ya, saya mau maksiat ya nggak apa-apa ya, karena yang penting kita berharap Allah merahmati kita. Itu orang Murji'ah ya, Murji'ah. Nggak apa-apa saya nggak sholat. Kalau Allah merahmati kita ya kita masuk surga. Itu orang Murji'ah itu. Orang Ahlus Sunnah nggak seperti itu. Nah, perbedaannya dengan Jabariyah adalah kalau orang Jabariyah itu hampir mirip sih kayak Murji'ah, hanya saja orang Jabariyah ini terlalu pasrah. Artinya dia tidak mau, ibaratnya orang ingin pergi ke suatu tempat, dia tidak mau naik kendaraan. Dia tidak mau menaiki hukum sebab akibat yang seharusnya dia naiki. Nggak mau, itu orang-orang Jabariyah. Makanya dia pasrah. Udahlah, kalau memang takdirnya saya sampai ke sana, saya nggak perlu naik kendaraan ya sampai. Itu orang apa? Orang Jabariyah. Kalau orang Mu'tazilah beda lagi. Orang Mu'tazilah ini ya dia karena pakai logika, maka dia akan berpikir kalau saya nggak sholat ya saya masuk neraka. Pasti masuk neraka, memastikan. Kalau saya sholat pasti masuk surga. Itu orang Mu'tazilah.
Kenapa kenapa saya masuk surga? Ya karena saya sholat. Pasti masuk surga. Nah itu orang Mu'tazilah. Kalau orang Murji'ah, ya karena dia gede pengharapannya saja, sampai dia terlena karena terlalu gede pengharapan, terlalu besar pengharapan. Rojaknya itu terlalu besar. Oh, udahlah, nggak usah sholat, nggak apa-apa lah. Sholat ya nggak apa-apa, nggak sholat ya nggak apa-apa lah. Kalau Allah merahmati ya kita masuk surga. Itu orang Murji'ah. Orang Mu'tazilah ya enggak. Kebalikannya. Kamu harus sholat. Kalau nggak sholat kamu masuk neraka. Pasti masuk neraka. Kalau kamu sholat, kamu pasti masuk surga. Itu orang Mu'tazilah. Orang Ahlussunnah wal Jamaah itu ada di tengah-tengah mereka semua. Orang Ahlussunnah wal Jamaah itu berada di tengah-tengah. Kita tetap berharap rahmat Allah. Kita tetap berusaha. Kita tetap melakukan hukum sebab akibat. Namun kita tidak memastikan bahwa usaha kita pasti menyampaikan kita kepada hasil. Tapi kita tetap berusaha. Kita tetap menghindari maksiat. Kita tetap berusaha beramal soleh. Kita tetap beribadah. Menjalankan syariat tetap. Menghindari maksiat tetap. Dan kita tetap berharap bahwa Allah akan merahmati kita dengan apa? Dengan usaha kita. Karena kita sudah berusaha, Allah akan menurunkan rahmat kepada kita. Kita masih berharap. Dan kita tidak pasrah. Seperti halnya orang Jabariyah. Wes lah, nggak perlu ngapa-ngapain, nggak perlu sholat. Ya, kalau memang takdirnya masuk surga ya kita masuk surga gitu. Kalau saya ditakdirkan sholat ya sholat gitu. Itu orang Jabariyah, pasrah. Ya. Kalau orang Murji'ah karena terlalu gede pengharapannya ya pasrah juga. Dia akan terlalu pasrah juga. Dia terlalu gede pengharapannya. Usahanya apa, dia harapannya apa, itu orang Murji'ah. Ya. Usahanya cuma ibaratnya orang mau pergi ke Surabaya dari Jakarta, usahanya cuma datang ke stasiun, tapi berharap dia sampai ke Surabaya. Itu orang Murji'ah. Cuma datang ke stasiun, nunggu kereta, lalu berharap saya akan sampai ke Surabaya. Dia nggak mau naik. Kalau orang Jabariyah itu nggak ada usaha untuk ke stasiun malah. Nah udahlah, saya diam aja di rumah. Kalau memang takdirnya saya sampai Surabaya ya sampai. Orang Jabariyah, orang Mu'tazilah itu enggak. Kalau kamu naik kereta, kamu pasti sampai Surabaya. Kalau kamu nggak naik kereta, kamu tidak akan sampai Surabaya. Pasti tidak akan sampai Surabaya. Itu Mu'tazilah. Kalau Ahlussunnah itu gimana? Ahlussunnah itu mengusahakan. Usaha. Kita datang ke stasiun, kita naik kereta, kita berdoa, ya Allah selamatkan saya. Kereta ini semoga selamat sampai Surabaya. Semua tergantung panjenengan ya Allah. Kereta ini mau sampai ke Surabaya atau tidak tergantung panjenengan. Bukan tergantung masinis, bukan tergantung keretanya, bukan tergantung siapa-siapa. Tergantung panjenengan tok. Cuma tergantung ke Allah saja. Ya, hanya berharap kepada Allah. Tapi tetap naik. Datang ke stasiun, naik kereta yang menuju Surabaya, tetap ada usaha. Itu orang Ahlussunnah. Tapi tidak sombong, dia tidak memastikan. Wah, kamu naik kereta ya, pasti sampai ya? Enggak, belum tentu. Enggak mesti. Walaupun saya naik kereta, saya nggak mesti sampai. Yang menyampaikan saya ke Surabaya itu Allah, bukan keretanya, bukan karena saya naik kereta. Ya bisa saja kan di jalan Allah menentukan keretanya guling gitu kan. Sampai Semarang guling, nggak sampai Surabaya kan bisa. Atau bahkan baru keluar Jakarta sampai
keluar kota Jakarta sudah kecelakaan keretanya kan bisa saja. Nggak sampai juga ke Surabaya. Nggak mesti. Saya naik kereta ini hanya usaha saja. Apakah saya itu sampai ke Surabaya atau tidak itu tergantung Allah. Nggak mesti. Itulah orang ahli sunnah itu seperti itu. Makanya panjenengan boleh saja sholat, rajin tahajud, rajin puasa, rajin sedekah, rajin belajar, rajin ngaji, boleh saja. Tapi jangan memastikan. Dan nggak perlu memastikan. Oh, saya mesti pinter ini kalau ngaji. Ini saya kalau ngaji sama Mas Zulfa ini mesti pinter. Itu nggak boleh seperti itu. Nggak boleh. Karena yang bikin pinter itu Allah, bukan saya, bukan karena ngajinya panjenengan. Yang bikin pinter itu Allah. Jadi yang penting ada usahanya, yang penting ada ngajinya. Urusan pinter atau enggak urusan belakangan gitu. Makanya saya kadang-kadang kalau ngajar murid di madrasah, itu ya saya tetap menghargai murid-murid yang mungkin ya cara belajarnya cuma datang ke kelas, nggak memperhatikan guru kadang-kadang gitu kan. Ya itulah, dia sudah berusaha untuk hadir di majelis ilmu. Ya urusan dia pintar atau tidak kan saya nggak bisa memastikan gitu kan. Yang bikin pintar Allah gitu. Siapa tahu nanti setelah pulang dia jadi pintar kan bisa saja. Dan yang perlu kita ketahui bahwa Ibnu Athaillah ingin menegaskan melalui makalah ini bahwa Allah itu tidak terikat hukum alam. Allah itu tidak terikat hukum sebab akibat. Allah nggak terikat itu. Allah akan bekerja dengan kehendaknya. Allah akan bekerja sesuai dengan keinginannya sendiri. Allah nggak ikut hukum-hukum alam itu apa itu. Kalau kerja pasti dapat duit, gitu hukum alam. Tapi Allah nggak seperti itu. Bisa saja kan? Bisa saja. Saya kadang-kadang nggak kerja nggak apa tiba-tiba dapat rezeki gitu kan. Ya bisa saja, panjenengan juga pernah mengalami lah. Pasti pernah mengalami. Nggak ngapa-ngapain, duduk di rumah lagi santai tiba-tiba datang orang bawa rezeki buat panjenengan, kan pernah. Artinya kan rezeki nggak mesti harus diperoleh dengan kerja. Dan Allah itu maha pemberi rezeki, dan Allah memberi rezekinya nggak pakai hukum, nggak pakai hukum sebab akibat. Terserah dia. Yang Allah mayurid, Allah melakukan apapun yang dia ingin lakukan. Allah melakukan sesuatu berdasarkan apa yang dia kehendaki. Maka kita nggak bisa ngatur-ngatur Allah gitu. Ya Allah, aku sudah kerja nih, tolong dong kirimi saya uang 1 miliar gitu. Ya nggak bisa. Tapi kalau Allah mau ya bisa, Anda nggak perlu kerja. Anda nggak perlu kerja. Allah kirim uang 1 miliar ke Anda, bisa. Gampang itu, enteng itu. Enteng sekali ya. Adanya hukum alam itu bukan untuk mengatur Allah, tapi untuk mengatur kita. Bahwa kita tunduk kepada hukum alam itu agar alam ini menjadi seimbang. Alam ini menjadi teratur. Alam ini nggak berantakan, gitulah. Adanya hukum fisika, hukum ekonomi, hukum sosiologi, hukum apapun itulah. Itu agar alam ini teratur, tidak berantakan. Tapi Allah nggak pakai aturan itu. Allah nggak pakai aturan hukum alam, nggak pakai hukum sebab akibat. Nah itulah, ini yang ingin ditegaskan oleh Ibnu Athaillah. Inilah yang ingin ditegaskan oleh beliau kepada kita para pembacanya. Gitu. Jadi melalui makalah yang pertama ini kita belajar kita harus mau belajar untuk apa? Untuk menyadari bahwa ada banyak hal di luar di luar kendali kita, bahwa ada banyak hal di dunia ini yang tidak bisa kita kendalikan, yang tidak bisa kita kontrol, yang tidak bisa kita atur. Ada banyak sekali
Ya, walaupun kita juga tetap diberi bagian oleh Allah, kita tetap diberi bagian. Bagian apa? Bagian yang diberikan oleh Allah kepada kita kalau menurut Imam Al-Ghazali itu cuma satu. Manusia itu cuma dapat bagian satu. Kalau menurut Imam Al-Ghazali, apa itu? Yaitu menentukan apakah dirinya akan melakukan akan memilih yang halal apa yang haram. Itu dok. Kalau Imam Al-Ghazali berkata dalam kitab Minhajul Abidin, itu manusia cuma punya hak satu itu dok, menentukan apakah dirinya memilih yang halal atau yang haram. Itu dok. Tapi di luar halal haram, semua dikendalikan oleh Allah. Artinya kalau Kak Panjenengan memilih hal yang halal yang diperbolehkan oleh Allah atau yang diperintahkan oleh Allah, itu hak Panjenengan dan Panjenengan berhak mendapatkan reward, mendapatkan pahala, mendapatkan balasan. Kalau Anda memilih yang haram, kemudian Anda melakukan yang haram, Anda mau maksiat, itu pilihan Anda sendiri. Dan Anda juga akan mendapatkan punishment, hukuman. Akan mendapatkan hukuman, akan mendapatkan dosa, siksa. Artinya ada tanggung jawab. Kita hanya bertanggung jawab pada masalah halal dan haram. Di luar itu, di luar halal dan haram, itu sudah di luar kontrol kita, di luar kendali kita. Kita nggak bisa mengendalikan apa-apa. Ya, artinya hanya itu tok yang bisa kita lakukan. Apakah kita memilih yang halal atau yang haram. Yang kedua, kita jangan sampai beranggapan bahwa pekerjaan atau amal kita itu menentukan segala-galanya. Jangan sampai kita beranggapan bahwa kalau saya kerja saya pasti dapat uang, kalau saya belajar pasti pinter, kalau saya bisnis pasti sukses, pasti kaya, kalau saya jadi pejabat pasti berkuasa. Itu enggak. Ya. Jangan pernah berpikir bahwa amal kita itu menentukan segala-galanya. Yang terakhir, ya, ajaran Ibnu Athaillah ini hendaknya menjadi semacam ethic of humility, ya, menjadi etika dalam berendah hati. Etika dalam berandap asor, berendah hati. Kita rendah hati di hadapan Allah. Bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan itu, ya, kita tidak punya hak apapun untuk menentukan hasilnya. Kita nggak punya kontrol, tidak punya kendali ke sana. Makanya kita harus rendah hati. Jadi makanya ini panduan etik seorang sufi yang sedang melakukan salik di jalan Allah. Panduan pertamanya adalah berendah hati. Ya, berendah hati. Meninggalkan kesombongan, meninggalkan kemegahan, keujuban, kebanggaan diri. Ya, kalau Anda boleh sholat jamaah setiap hari 5 kali sehari, silahkan. Anda puasa, Anda sedekah, Anda tahajud, Anda qiyamul lail, ya silahkan. Tapi jangan sampai semua itu menjadikan Anda itu jadi bangga terhadap apa yang telah Anda lakukan. Karena apa? Karena apa yang Anda lakukan itu, apa yang telah Anda lakukan itu, ya, tidak menentukan hasil apa-apa nantinya. Yang boleh kita harapkan adalah rahmat Allah. Karena rahmat Allah itulah yang pada akhirnya akan menentukan semuanya. Saya bisa ngaji di depan panjenengan seperti ini karena rahmat Allah. Bukan karena saya pintar, bukan karena saya lebih alim dari panjenengan, tapi karena rahmat Allah. Panjenengan bisa ikut ngaji bersama saya, itu juga bukan karena panjenengan soleh, tapi karena rahmat Allah. Karena panjenengan dirahmati Allah. Panjenengan termasuk yang beruntung, punya kesempatan, diberi kesempatan oleh Allah untuk ngaji. Dari situlah kita terbuka kesadaran kita. Jadi makalah
Ibnu Athaillah yang pertama ini seolah-olah ingin menjadi kunci pembuka kita untuk melangkah lebih jauh belajar tasawuf. Sebelum kita jauh melangkah belajar tasawuf, itu kuncinya ini. Itu makanya tapi tetap kita tidak boleh meninggalkan yang seharusnya kita lakukan sebagai seorang hamba. Tapi inilah kuncinya. Kuncinya ada pada kerendahan hati kita dalam beramal. Ya. Semoga dari uraian sederhana ini yang mungkin sangat banyak kekurangannya, sangat banyak hal-hal yang kurang, bisa menyadarkan kita bersama-sama untuk membuka lagi hati kita, agar hati kita menyadari ada kuasa yang sangat kuasa terhadap diri kita, ada kuasa yang sangat berkuasa atas hidup kita. Dari sana, dari titik itulah kita mulai melangkah. Setiap usaha yang kita lakukan hanya atas dasar ingin mencari ridho Allah, tidak lebih dari itu. Setiap usaha yang kita lakukan hanya sekedar kita ikut kepada hukum alam yang diciptakan Allah. Hanya itu saja. Karena Allah menciptakan hukum alam, ya kita ikutilah sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah. Kita taat, kita tidak keluar dari hukum alam. Kita usaha. Panjenengan ingin masuk surga ya sholat, panjenengan ingin masuk surga ya sedekah puasa, panjenengan ingin pintar ya ngaji, ingin jadi orang kaya ya bekerja. Kita ikuti hukum alam itu hanya sekedar untuk taat kepada hukum yang diciptakan Allah. Itu tok, nggak lebih. Hanya itu saja. Soal hasilnya, apakah kita nanti masuk surga, apakah kita nanti jadi pinter, apakah kita nanti jadi orang kaya, itu urusan Allah, bukan urusan kita. Itu di luar kendali kita. Itu makanya ya, mari kita mulai perjalanan, ya, pertualangan kita dalam dunia tasawuf. Kita mulai dari titik ini menjadi titik nol kita untuk melangkah lebih jauh di dunia tasawuf. Ya, demikianlah jamaah rahimakumullah yang bisa saya sampaikan. Tentunya sangat banyak sekali kekurangan, kekhilafan saya dalam menyampaikan, tapi mudah-mudahan akan ada banyak manfaat yang bisa kita ambil bersama-sama, terutama untuk saya sendiri ini, biar saya juga tidak terlalu mengandalkan apa yang saya punya gitu kan, apa yang saya miliki, karena pada akhirnya Allah lah yang menentukan semuanya. Mari kita tutup pengajian malam hari ini dengan doa bersama-sama. Ya hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana walakal hamdu walakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna wa limasyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wad dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa najatan minan nar wal afa indal hisab rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun
waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana auzi'na an nashkura nikmataka allati an'amta alaina wa ala walidayna wa an na'mala shalihan tardahu wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika sholihin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Akhirul kalam. Alhamdulillah. Terima kasih banyak atensinya, atas perhatiannya, atas peluangan waktunya untuk ngaji bersama-sama saya. Mohon maaf apabila banyak kekeliruan, kesalahan, tutur kata yang melukai hati panjenengan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.